Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami. Adapun anggotanya adalah Febi Novitasari dengan NIM 1816040048 dan saya Ainun Nisa dengan NIM 1816040062. Yuk disimak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Febi akan membahas tentang contoh kasus akuntansi belanja modal dan aset tetap. Sebelum membahas contohnya, kita ingat-ingat lagi yuk materinya. Yang pertama yaitu akuntansi belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun kriteria dari belanja modal adalah: 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Kedua, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi dari aset tetap. Yang pertama adalah tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam adalah konstruksi dalam pengerjaan. Soal kasus akuntansi belanja modal, diketahui yang pertama, tanggal 7 September 2015 BUD menerbitkan SP2D LS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 250 juta. BAS yang kedua, BAST atas kendaraan ini ditandatangani pada tanggal 4 September 2015. Ketika BAST ditandatangani, maka jurnal yang muncul adalah terkait neraca dengan mendebit aset tetap kendaraan dan mengkredit hutang belanja. Maka jurnalnya adalah tanggal 4 September 2015, nomor bukti X, kode rekening 1.8.2.04.01, nama akun aset tetap kendaraan dinas bermotor, debit 250 juta, kode rekening 2.1.1.01.01, nama akun hutang belanja aset, di kredit 250 juta. Diketahui transaksi belanja kendaraan dinas ini di jurnal untuk kepentingan neraca dan LRA. Yang kedua, di neraca pembayaran kendaraan dinas diakui sebagai hutang belanja aset tetap di sisi debit dan RK PPKD di sisi kredit. Sebab transaksi menggunakan SP2D LS. Di LR selanjutnya, di LRA dicatat sebagai belanja modal kendaraan dinas di debit dan perubahan SAL di kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 9 September 2015, nomor bukti X, kode rekening 2.1.1.01.01, nama akun hutang belanja aset tetap, di debit 250 juta, kode rekening 3.1.3.01.01, nama akun RK PPKD, di kredit 250 juta. Selanjutnya 3.2.3.03.01, nama akun belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor,
didebit 250 juta. Selanjutnya, kode rekening 0.0.0.00.00, nama akun perubahan sal, dikredit 250 juta. Contoh lain dari kasus belanja modal. Kementerian A telah menempati gedung kantor yang dipinjam dari Kementerian B sejak tahun 2011. Nilai tanah dan gedung kantor tersebut masing-masing 20 miliar dan 50 miliar. Pada tahun 2013, Kementerian A melakukan renovasi atas gedung kantor tersebut dengan total nilai sebesar 15 miliar. Renovasi tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat gedung kantor. Karena renovasi tersebut meningkatkan masa manfaat gedung kantor, maka biaya renovasi tersebut direalisasikan dari anggaran belanja modal. Sehingga jurnal yang dibuat oleh Kementerian A adalah belanja modal didebit 15 miliar, ditagihkan ke entitas lain dikredit 15 miliar. Untuk mencatat realisasi belanja modal renovasi gedung kantor. Atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan realisasi belanja modal, Kementerian A secara finansial mengakui aset tetap lainnya yang harus disajikan di neraca sebagai aset tetap renovasi. Jurnal untuk mengakui perolehan aset tetap renovasi adalah sebagai berikut. Aset tetap lainnya, aset tetap renovasi, didebit 15 miliar, kas di kas umum negara, dikredit 15 miliar. Untuk mencatat perolehan aset tetap renovasi. Jika renovasi gedung kantor tersebut melampaui batas periode pelaporan, maka biaya atas renovasi yang belum diakui sebagai konstruksi dalam pekerjaan. Jika renovasi gedung kantor tersebut melampaui periode pelaporan, maka biaya atas renovasi yang belum diakui sebagai konstruksi dalam pekerjaan, kapitalisasi renovasi gedung kantor sebesar 15 miliar akan menambah nilai gedung kantor semula, sehingga total nilainya menjadi 65 miliar. Apabila sampai dengan akhir tahun, biaya renovasi gedung kantor belum atau tidak dihibahkan oleh Kementerian A dan Kementerian B, maka Kementerian A menyajikan aset tetap renovasi pada kelompok aset tetap di neraca Kementerian A 15 miliar. Kementerian B menyajikan gedung kantor sebesar nilai awalnya yaitu 50 miliar. Selanjutnya yaitu soal kasus tentang aset tetap. Pada tanggal 15 Juni 2009, SKPD XX pada Pemda Kabupaten XY melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan kantor. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, pajak 72 juta rupiah, biaya notaris dan balik nama 30 juta rupiah, honorarium panitia pengadaan sebesar 6 juta rupiah, dan panitia pemeriksaan barang sebesar 5 juta. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Buatlah jurnal umum atas transaksi tersebut. Modal penyelesaiannya yaitu biaya perolehan tanah adalah sebesar yang pertama, biaya perolehan harga beli tanah yaitu 1 miliar 200 juta, biaya notaris dan balik nama 30 juta, pajak 72 juta, honorarium panitia pengadaan 6 juta, honorarium panitia pemeriksaan barang 5 juta, sehingga jumlahnya menjadi 1 miliar 313 juta. Maka jurnal umumnya adalah nama akun aset tetap tanah didebit 1 miliar 313 juta. Kemudian kas di kas umum daerah untuk mencatat perolehan tanah melalui pembelian dikredit sebesar 1 miliar 313 juta. Selanjutnya contoh lain dari aset tetap. Diketahui Pemda Kabupaten XY menerima hibah aset tanah dari warga yang diperuntukkan bagi gedung sekolah
dasar. Berdasarkan berita acara serah terima dan berita acara hibah, SKPD yang menerima tanah tersebut adalah SKPD XY. Tanah tersebut diketahui merupakan tanah warisan keluarga dan nilai wajar untuk tanah tersebut pada tanggal penyerahan adalah 500 juta. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemda bersangkutan, aset hibah tersebut hanya boleh diterima oleh Bupati selaku pimpinan tertinggi entitas pelaporan. Selanjutnya, Bupati akan menyerahkan penguasaan dan pengelolaan aset dimaksud kepada Satker SKPD XY yang secara struktural diberi tugas dan wewenang untuk mengelola aset yang dimaksud. Dengan demikian, transaksi penerimaan hibah dimaksud akan dicatat dalam jurnal SKPKD selaku pusat pembukuan entitas pelaporan dan SKPD XY selaku entitas akuntansi. Pada saat aset tetap hibah diterima oleh Bupati, maka Pemda akan membuat jurnal, tanggal, selanjutnya nama akun, aset tetap tanah, di debit 500 juta, pendapatan hibah LO di kredit 500 juta untuk mencatat perolehan tanah dari hibah. Ilustrasi jurnal di atas, transaksi pembelian aset tetap tanah tersebut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal yang dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.